Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-du'a'u huwal ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam laisa syai'un akrama 'ala Allah 'azza wa jalla minad du'a'i. Thumma amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur karena banyak sekali alasannya kenapa kita harus bersyukur. Kalau memulai perjumpaan antara seorang muslim dengan muslim yang lain diawali dengan kalimat salam, dan jangan sampai komunikasi kita kepada khususnya anggota keluarga kita, baik secara langsung bertemu fisik ataupun komunikasi menggunakan alat-alat yang ada, ini ada mungkin satu dua yang belum menjalankan ajaran memulai pembicaraan, memulai pertemuan itu dengan kalimat salam. Ada yang modelnya saya dengarkan ini ya, jadi pelajaran. Kalau misalnya telepon, "Ma, lagi di mana, Ma?" Langsung begitu. "Pak, udah selesai nih, Pak." Gitu. Ya, ucapkanlah salam. Salam itu, Pak, ada pembahasan sendiri di dalam kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi nanti. Agak panjang itu, bab salam itu. Ini salah satu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya kita ini. Diajarkan kita salam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada salah satu istri beliau, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sebuah redaksi hadis. Jadi Jibril alaihissalam itu menyampaikan salam untuk Aisyah.
Jadi diajarkan kita ini mengucapkan salam. Coba kita perhatikan lafal salam itu ya. Assalamualaikum. Semoga, begitulah kita terjemahkan, selamat sejahtera dilimpahkan kepada kamu. Nanti kita rahmat Allah, berkahnya Allah nanti dulu. Kemudian nanti diurai sama ulama. Allah itu assalam, gitu. Kan ada dalam zikir kita selesai sholat tadi, Allahumma antas salam wa minka assalam, kan begitu ya. Al-Quran nanti disebut Al-Jannah juga Darussalam, negeri atau rumah keselamatan. Jadi kata ulama, ketika kita mengatakan assalamualaikum kepada seseorang, apakah keluarga kita atau kaum muslimin yang lain, itu begini Pak, nggak main-main. Semoga kamu selamat, sejahtera dunia, alam kubur, akhirat. Ya, kan nanti para rasul saja, para rasul itu melewatin jisr jahanam, yang mereka ucapkan itu para nabi dan rasul, Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, lewat jembatan neraka jahanam menuju ke surga. Padahal para nabi dan rasul itu nanti mereka melewatinya ya seperti kilat, kalbar sur. Tapi mereka khawatir, di bawahnya kan ada neraka jahanam, jisr jahanam. Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, begitu. Jadi keselamatan ini termasuk nanti di dalamnya, kata para ulama, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu selamat yang diucapkan, selamat yang mengucapkan. Apanya yang selamat? Yang terdekat dulu. Dari mulai atas sampai bawah itu didoakan selamat. Jadi apa ini ya? Ada namanya apolesia, penyakit kebotakan itu, susah numbuh rambut itu ya. Nanti kalau selalu diucapkan salam, orang-orang yang rontok-rontok rambutnya itu mudah-mudahan Allah karuniakan lagi rambutnya tumbuh, terus pendengaran, ya, innas sam'a wal basara gitu, penglihatan, kemudian lisan, udhun, hidung, ya, famun, mulut, anfun, hidung, udhunun, telinga, semua didoakan selamat ini badan kita ini, dari atas sampai ke bawah, zahiratan yang konkret tampak, wa batinan maupun yang abstrak tidak kelihatan, didoakan hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat bersih mentauhidkan Allah. Terus didoakan apa lagi? Didoakan keluarga kita semuanya masih hidup, kok atas ke samping ke bawah, salam itu. Jadi supaya kita afsyus salam, menebarkan, menyebarluaskan salam, sehingga nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ciri kiamat sudah dekat. Kaum muslimin itu hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Adapun sesama saudara kaum muslimin yang lain yang belum dia kenal atau tidak dia kenal, dia tidak ucapkan salam. Ini bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji, paling tidak yang umroh. Kalau haji itu kan jumlahnya agak banyak ya, 3-4 juta. Kalau umroh Ramadan lebih banyak lagi, sampai 7 juta. Itu kita agak heran mungkin orang Indonesia. Sedikit-sedikit orang-orang Arab itu berpapasan dengan kita, keluar masuk lift itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Padahal dia gak kenal kita, tapi dia tahu kita ini orang Islam. Begitu.
Kalau kita kan hanya yang kita kenal. Malah dianggap aneh di sini nanti. Orang nggak kenal gitu kan, kita ucapkan salam, assalamualaikum, dilihatin kita dari atas sampai bawah. Nah, begitu. Padahal mengucapkan salam itu terhadap orang yang kita kenal, juga tidak kita kenal, yang penting dia terindikasi seorang muslim. Gitu ya. Jadi selamat itu semua keluarga kita yang masih hidup di rumah, di kampung, dimanapun berada, ke atas jalurnya, ya terah-terah ke atas itu, nasab-nasab ke atas, terus ke bawah nanti zuriat-zuriat keturunan kita ke samping-samping, ipar-ipar, kalau ke samping itu musahar, ipar-ipar, begitu, dan seterusnya didoakan. Kemudian harta benda semua didoakan selamat itu. Ketika mengucapkan assalamualaikum, enggak sesederhana yang kita pikirkan. Dan ada pembahasan sendiri, sampai ditegur juga itu, diingatkan bukan ditegur. Rasulullah SAW pernah diucapkan salam oleh orang Yahudi, tapi bukan salam sebenarnya. Jadi kan lafalnya begini, assalamualaikum. Ngomongnya agak cepat orang Yahudi, assalamualaikum. Nabi Muhammad SAW mendengarnya kayak assalamu. Padahal assalamu itu al-mautu, ya, mampus, mati, celaka, al-halaku. Kemudian diingatkan oleh Jibril alaihissalam, Muhammad, itu orang Yahudi itu bukan bilang assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Jawab Muhammad, waalaikum, kamulah yang celaka. Gitu. Tapi bukan Nabi Muhammad SAW ini termasuk gampang melaknati, bukan. Ya, termasuk melaknatin orang kafir itu ada ketentuannya nanti, ada rambunya juga. Gitu. Nah, kita biasakan ini salam, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu, wa idza hayyitum bi tahiyyatin, kalau kita diucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, jawabnya harus lebih baik. Misalnya assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik. Kalau ada yang assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Ya. Jadi mengucapkan salam itu sunnah muakkadah pada akhirnya, ditekankan. Tapi menjawab salam itu menjadi wajib malah. Cuma wajib kifayah, ya, terwakilkan. Satu orang menjawab mewakili yang hadir di situ. Terus bukan hanya keluarga kita itu, tetangga-tetangga di mana kita berdomisili, bertempat tinggal itu kena dampak dari assalamualaikum. Makanya bahasanya afsyus salam, sebarluaskan, biasakan mengucapkan salam, ya. Kemudian ya tadi fenomenanya, langsung aja nelfon, SMS juga cobalah. Terus ulama ini akhirnya, ulama kontemporer ini membahas jadinya, ya, janganlah disingkat-singkat. Ada yang apa, aslam, apalah, mikum, begitu. Saya pernah mendengarkan suatu penjelasan juga, kalaupun risalah al-qasirah, ya, khidmat risalah qasirah, short message service, SMS, bukan berarti juga ada yang boleh dipendek-pendekkan seenaknya gitu. Jadi kalaupun mau diringkas salam itu gini nulisnya, SALAM, salam. Maksudnya itu lengkapnya nah assalamualaikum minimalnya gitu. Salam titik. Jangan ASS WRWB gitu kan. Subhanahu wa ta'ala juga SWT sallallahu alaihi wasallam, SAW radhiyallahu anhu RA, ya, alaihi salam AS. Ini ada ulama yang mempermasalahkan segitunya kita. Permasalahannya ketika sallallahu alaihi wasallam itu ada yang menyingkat
dengan sod, lam, ain, mim, solam gitu. Sallallahu alaihi wasallam gitu maksudnya. Kalau kita SAW itu tidak sedikit ulama yang mengkritik kalau tidak mau mentahdir. Itu disanksi aja tangannya yang menulis kayak gitu kata ulama. Apalagi ulama ahlul hadis yang selalu terus menerus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Orang dia baca hadis terus sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, menulis hadis terus juga ulama-ulama ahlul hadis itu dalam penelitiannya selain membaca. Jadi kalau bisa jangan disingkat-singkat. Kalau disingkat ya tadilah SALAM kalau dianggap short messages ya. Khidmat risalah qasirah. Pelayanan pesan singkat gitu. Jadi ternyata tidak segampang itu, sesederhana itu permasalahannya. Ucapkan salam gitu ya. Nah, kemudian warahmatullahi, rahmat Allah yang tertinggi adalah iman, Islam, hidayah, taufik, as-sunnah gitu ya. Itu rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah yang tertinggi. Wa kana bil mu'minina rahiman gitu nanti dalam Al-Qur'an. Jadi dibedakan kalau Rahman ya nanti dikasih kepada siapa saja di dunia ini termasuk orang-orang yang musyrik kafir. Kalau Rahim nanti di akhirat orang-orang beriman dimasukkan Allah ke dalam surga. Rahman dan Rahim dalam tafsirnya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya itu bab tafsir nanti berasal dari kata Ar-Rahmah gitu. Ya. Terus wa barakatuhu, berkah itu kathratul khair wa ziyadatul khair. Jadi kebaikan tambah kebaikan, memang kebaikannya sudah banyak ditambah Allah terus kebaikannya. Nah, itu berkah, barokah, berkat. Gitu ya. Kalau tahlilan berkat ya. Dikasih berkat katanya bungkusan yasinan. Ya. Terus nanti didapatkan lagi di dalam riwayat Abu Daud. Sanadnya beberapa ulama mengatakan lemah, tapi tidak sampai lemah sekali. Seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Dr. Topan, masalah hadis lemah ini untuk fadhailul a'mal, tidak sedikit ulama mengatakan boleh saja menggunakan hadis lemah untuk fadhailul a'mal, seperti ya Al-Imam An-Nawawi sendiri dalam muqaddimah hadis arba'innya itu. Dan dia didahului oleh para salaf, termasuk ya muridnya Imam Ahmad, Abu Dawud itu mengatakan al-haditsu ad-dhaifu aqwa minar ra'yi. Lebih baik menggunakan hadis yang lemah daripada mengikuti akal yang belum tentu benar. Begitu kata Al-Imam Abu Dawud, muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kapan menggunakannya nanti ada ketentuannya. Ya. Kemudian untuk apa penggunaannya begitu. Ada kaidah dan rambunya gitu. Ya. Tambahannya apa? Wa maghfiratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Di hadis riwayat Abu Daud kalau assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30, wa maghfiratu 40. Begitu kebaikannya. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu, jangan ini bid'ah, nambah-nambah wa maghfiratu. Gitu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama salatan. Nah, ini termasuk yang kita mungkin jarang ini dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengucapkan salam tidak jarang juga mengulangnya sampai 3 kali. Ya, wa idza kallama bi kalimatin ahada bi thalathin. Bahkan kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dipandang penting itu diulang juga sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab misalnya.
Kamu jangan temperamen, jangan gampang sensitif marah-marah. Gitu. Nah itu begitu. Ini termasuk yang kita juga agak jarang ya. Orang salam berulang-ulang ini malah kita persalahkan. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dia mengatakan hasan hadisnya. Gitu. Jadi mengawali pertemuan baik yang langsung maupun di udara, biasakanlah dengan salam. Afshus salam. Terus memulai muqaddimah majlis lah bahasanya. Yang pertama itu ucapan syukur, innal hamdalillah, atau yang semakna dengan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya. Alhamdulillahi qail, dan seterusnya. Lafal hamdalah. Kemudian wasiat atau nasihat agama yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam majelisnya, mengawali majelisnya adalah ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu, ya, dan seterusnya. Surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Gitu ya. Jadi ada 3 poin itu. Mengawali kalam itu dengan salam, kemudian bersyukur, kemudian wasiat takwa. Begitu ya. Jadi ini diantara kenapa kita harus bersyukur. Karena mengawali pembicaraan, majelis-majelis itu juga dengan kesyukuran dulu. Syukurnya enak, namanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena merasa nyaman, enak. Segala puji bagi Allah, sebab nikmatnya lah disempurnakan semua kebaikan atau amal salih. Kalaupun kurang nyaman, alhamdulillahi ala kulli halin, tetap segala puji bagi Allah seperti apapun keadaanku. Maksudnya kurang nyaman, kurang enak, lagi ada sesuatu yang tidak baik mungkin menimpa diri kita, maka kita ucapkan kalimat syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, dan juga kepada kita umatnya yang komitmen meneladani dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kalau Rabiul Awal itu umat Islam sedunia ini ingatnya Maulidur Rasul, Maulidun Nabi, gitu kan? Kalau pinjam istilah Fadilatul Ustaz Dr. Abdul Ghani itu, Masjid Al-Muhajirin ini dengan kajian Ar-Rahiqu Al-Makhtum, ya, kajian Sirah Nabawiyah itu, kita setiap sebulan sekali Maulid Nabi gitu ya. Kan Maulid Nabi itu kan dibacakan Sirah Nabi seringnya gitu ya. Dari mulai ya masa kecil sampai masa-masa fase Madinah gitu ya, hijrah. Sementara kalau dikaji sebulan sekali waktu normal 2019 kemarin atau awal-awal 2020, berarti kita setiap sebulan sekali mempelajari, memperingati perjalanan ya hidup Rasulullah SAW. Itu yang ada di benak kaum muslimin ya. Ini bulannya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita doakan dulu untuk saudara-saudara kita, keluarga, anak, cucu, menantu, dan semuanya. Mudah-mudahan yang di rumah, yang di kampung, di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dimudahkan Allah urusan-urusannya, berkah, selamat sejahtera dunia akhiratnya. Yang dicoba sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang ringan, sedang, terlebih yang berat, sama saja
dan Allah sembuhkan total, sehat walafiat, pulih seperti sedia kala normalnya. Yang agak mengalami krisis ekonomi, ya, kehidupan ma'isyahnya, kehidupan dunianya, mudah-mudahan Allah berikan jalan-jalan, sumber-sumber, akses-akses rezeki yang halal, yang berkah, yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Kita bicara tentang ad-du'a'u, doa. Kemudian adabuhu wa qa'iduhu wa tawabitu. Jadi adab-adab berdoa, kaidahnya dan rambu-rambunya. Adab itu husnul khuluq, ya, sama. Makanya ada istilah, kalau bahasa Arab tamadun, bahasa Inggris itu apa ya? Tamadun, civilization, peradaban. Jadi kalau jahiliyah itu laisa lahu dinun atau millah wala ilmun, begitu, ya, enggak punya agama, enggak punya keilmuan, nah itu jahiliyah. Sementara kalau tamadun, peradaban, nah itu walaupun agamanya agama musyrik, kan misalnya Mesir kuno, ya, Romawi kuno, Persia kuno, walaupun agamanya agama-agama animisme, paganisme, begitu-begitulah, ya, agama-agama musyrik kafir, tetapi dianggap mereka punya ilmu, maka dianggap sebagai peradaban, begitu. Jadi adab itu husnul khuluq, bagusnya perangai, watak, tabiat atau karakter, begitu. Jadi ada al-khalqu, ada al-khuluqu. Al-khalqu itu fisik, al-khuluqu itu apa ya? Yaitu akhlak, kita menyebutnya, ya, batiniah. Maka ada istilah cantik fisik, ada inner beauty, cantik hati, nah gitu. Itu adab. Adab itu pasti yang baik, gak ada adab yang buruk, ya, identik dengan yang baik. Tapi kalau akhlak, ada sebutan ulama, akhlakul karimah, akhlakul madhmumah. Karimah itu mahmudah, ya. Jadi ada husnul khuluq, ada su'ul khuluq, nah begitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau adab biasanya selalu identik dengan yang baik, ya. Etika kita nyebutnya, ya. Terus qawaid itu, kaidah itu mabda, mabadi, yaitu prinsip, asas, ya. Terus aslun atau usulun, pondasi. Qanun, nah, qanun itu konstitusi, prosedur, undang-undang, ya. Apalagi peraturan-peraturan, regulasi, itu qanun. Atau juga namatun, mithalun, ya, model, pola, itu namanya kaidah. Kalau dhawabit itu bentuk tunggalnya, dhabtun itu ta'dilun, pelurusan, tanzimun, penertiban atau pengaturan, yang kita sebut dengan rambu. Jadi adab, kaidah dan rambu di dalam berdoa. Ada rambunya, nanti kita lihat, ya. Jadi walaupun ibadah yang mulia lah doa ini, dan inti dari semua ibadah adalah doa. Ad-du'a huwal ibadah, ya. Jadi semua doa, ibadah-ibadah itu intinya adalah berdoa. Tapi tetap ada rambu. Nanti diantaranya dijelaskan, janganlah berlebihan di dalam syaja, gitu, ya, tidak memberatkan diri, berlebihan dalam sajak-sajaknya. Wahai Tuhanku, wah, berpuisi-puisi terlalu lama, gitu, ya. Nanti ada kaidah memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW, membuka dan menutup doa, begitu, ya. Kemudian isinya itu, kontennya janganlah yang aneh-aneh. Minta doa, ya Allah berikan saya kedudukan seperti kedudukan Nabi. Wah, ini gak boleh ini. Ada rambunya juga doanya, ya. Kita kenalan sedikit tentang doa lagi, diingat. Ad-du'a'ul ladzi hattallahu alaihi fi kitabihi, doa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita
ya di dalam redaksi Al-Qur'an, wa wa'ada al-mukhlisina fihi bijazili thawabihi, dan Allah menjanjikan untuk orang-orang yang mengikhlaskan doanya, ibadahnya dengan ganjaran yang amat banyak, itu nau'ani, dibagi dua. Kita ingat lagi ya. Ini pembahasan ulama ini. Kajian-kajian ilmiahnya ulama aja ini. Yaitu du'aul mas'alah atau du'aul hajah. Doa permintaan kita sama Allah, kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Ya. Ini biasanya doaul masalah atau hajat ini urusan duniawiyah gitu lah. Ya. Kemudian wa du'aul ibadah. Nah, doa ibadah atau ibadah itu sendiri, itu yang kedua. Ya. Sekarang dijelaskan ulama begini, apa bedanya doa masalah dengan doa ibadah? Walaupun ketika kita minta ya kepada Allah urusan dunia, jangan kita nyangka itu sebatas urusan duniawi semata gitu, duniawi saja. Itu keliru, kata nanti Syekh As-Sa'di ya. Itu keliru. Nah, kita nanti terjerumus kepada keburukan. Bahwa kita minta urusan dunia, kita harus meyakinkan diri kita, aku sedang beribadah kepada Allah lewat minta urusan atau keperluan duniaku ini. Nah, begitu. Ya. Amma du'aul mas'alati fahuwa, yang dimaksudkan dengan doa permintaan atau hajat kita adalah talabu ma yanfa'ud da'i. Orang yang berdoa itu minta kepada Allah segala yang baik, yang bermanfaat, ya. Tolbuma, bukan tolabuma. Wa tolbu kashfi ma yadurruhu wa daf'uhu, juga minta supaya Allah hilangkan, Allah jaga, Allah selamatkan dari segala yang buruk, yang berbahaya. Nah, itu namanya doa hajat. Minta yang baik ya, minta yang kita butuh. Maka berdasarkan kaidah ini, kita jangan suka minta sama Allah yang kita tidak butuh. Ya, nggak perlu. Misalnya minta nggak butuh, ya Allah jadikan aku hambamu yang kaya raya, milioner ya Allah. Kalau perlu triliuner. Apa ini? Perlunya apa? Ya, nah, itu seperti itu. Itu dijelaskan di dalam Majmu'ul Fatawanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Bada'iul Fawaidnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa amma du'aul ibadah, ya, wa amma du'aul ibadati, doa ibadah, fahuwa adalah at-taqarrubu ilallahi bi jami'i anwa'il ibadati. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ragam amal-amal ketaatan, ragam ibadah-ibadah yang ada, yang disyariatkan. Al-zahirati wal batinati. Baik amal itu amal-amal yang konkret tampak maupun yang abstrak tidak tampak. Amal yang tampak itu amal Islam. Arkanul Islam itu amal tampak, amal lahiriah, kelihatan. Syahadatain ya. Sholat. Kalau amal-amal yang tidak tampak itu iman, itu arkanul iman as-sittah, semuanya kan di dalam hati kita. Minal aqwali wal amal, meliputi ucapan dan perbuatan, wan niyah, ya, niat-niat kita, wat turuq, dan segala yang kita tinggalkan karena diperintahkan Allah untuk meninggalkan, dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW juga untuk meninggalkannya. Allati tamla'ul qulubu bi'azamatillahi wa jalalihi. Dan itu semua ibadah itu, doa ibadah tadi itu memenuhi hati kita dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa ibadah. Jadi ada doa masalah atau hajat, ada doa ibadah. Doa ibadah ya ibadah itu sendiri, maksudnya ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah, ibadah adalah doa gitu. Ya, memanggil-manggil Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat dulu berikutnya
kaidah-kaidahnya, adab-adabnya, rambu-rambunya ya. Tapi sebelumnya kita bacakan juga lah ini keutamaan doa ini ya. Doa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang masyhur tadi dibacakan sudah di awal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, ini Pak Haji Zulfikar. Ada mungkin orang berpikir, saya itu alhamdulillah rajin juga saya minta sama Allah, minta terus. Tapi yang saya minta itu sebenarnya enggaklah yang aneh-aneh juga. Saya tapi butuh. Kok belum wujud ya? Nah ini ulama nanti menjelaskan gini, semua doa itu dikabulkan, didengarkan kok sama Allah. Tapi ada kalanya Allah menjawabnya tidak, kata Allah gitu. Seperti, ya, tapi nggak boleh ya kita mengkiaskan Allah dengan kita makhluk. Ini seperti jawaban aja lah gitu maksudnya. Jawaban kita kepada anak kita, kan anak kita ada kalanya minta, kita tetap jawab. Tapi kita bilang sama anak kita, tidak nak. Itu jawabannya. Dijawab. Kan Allah bilang, astajib lakum, pasti aku ijabah, aku jawab kata Allah. Gitu. Tapi ada kalanya Allah menjawab itu tidak kata Allah. Karena apa? Menurut kita baik, ternyata nanti memburukkan keadaan kita. Nah, itu masalahnya. Menurut kita yang minta itu doa masalah atau doa hajat kita, oh ini baik ini. Aku butuh ini, ternyata. Atau ada kalanya nanti ditunda Allah masanya, atau diganti dengan yang lebih baik. Yang diminta tidak diwujudkan, tapi keluarga sehat, ya lancar semuanya, perjalanan kehidupan kita baik-baik saja gitu. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi, sesungguhnya orang-orang yang sombong enggan an ibadati. Ibadah di situ diartikan an du'ai. Ya, dari beribadah kepadaku maksudnya meminta berdoa kepadaku, sayadkhuluna nar jahannam dakhirin. Nanti dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam dengan hinanya. Surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, ini merupakan perintah doa. Ya. Ini dalilnya lagi. Laisa syai'un akrama Allah azza wa jalla min ad-du'ai. Tidak ada suatu amalan yang paling mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Jadi nanti dijelaskan begini di hadis juga. Kalau orang kafir itu berdoa, walaupun sama Tuhan syirik itu, ya, sebenarnya hakikatnya mintanya tetap sama Allah. Allah yang maha mencukupi kehidupan semua makhluknya. Nanti dibilang sama Allah kepada malaikat rahmat, itu cepat kasih aja cepat. Gitu. Tapi kalau orang-orang Islam, orang-orang beriman berdoa, itu Allah senang benar dengar permintaan, rintihan, keluh kesahnya. Nah, dibilang sama Allah kepada malaikat rahmat, biarkan aku mau dengerin terus. Makanya kita diperintahkan memperbanyak sering-sering doa itu begitu. Allah tuh senang dengerin gitu, didengerin sama Allah. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, man lam yad'ullaha subhanahu ghadiba alaihi, atau man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Nah, ini malah diancam pula ini. Ya, siapa yang enggan meminta kepada Allah, jarang-jarang, malas-malas, nanti Allah bisa murka kepadanya. Ini bedanya Allah Al-Khaliq dengan kita makhluk. Makhluk kalau sering dimintain dia sebal juga, walaupun keluarga. Tapi kalau Allah makin sering dimintain makin senang. Tapi makin jarang kita minta sama Allah, malah marah nanti Allah sama kita. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam
Ahmad. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memotivasi kita ya untuk berdoa ini. A'jazun nasi man ajaza 'anid du'ai. Orang yang nggak punya motivasi hidup itu kalau malas dia itu berdoa, begitu ya. Orang yang lemah itu kayak gitu. Hakikat lemah itu malas berdoa. Wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Ini juga ini yang kita bahas tadi. Termasuk orang yang pelit itu, kedekut itu kalau malas mengucapkan salam. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Itu seperti itu. Jadi pertanda kuatnya dan semangatnya keimanan seseorang itu ya rajin doa. Bahkan nanti diperintahkan kita banyak-banyak menabung doa di saat lapang. Karena nanti pada saat sempit ya sedikit saja kita minta cepat dikabulkan. Itu jaminan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ya. Siapa yang pengen doanya cepat dikabulkan di saat sulit ya, falyukthirid doa fil roho, memperbanyak doa, nabung doa pada saat lapang. Jadi jangan merasa kita ini nggak butuh sama Allah. Mikir ya, di listing sama dia. Oh udah cukup nih segini. Berarti untuk sementara ini libur dulu doanya. Jangan begitu. Ya. Terus minta ya kepada Allah. Kemudian doa juga yang bisa menolak takdir ya. Takdir buruk maksudnya. La yaruddul qadara illa du'a'u, atau la yaruddul qada'a illa du'a'u. Yang bisa menolak qada dan takdir Allah itu cuma doa. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah ya. Jadi kalau mengandalkan selain doa itu tidak bisa menolak itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang pernah saya bacakan, la yughni hadarun min qadarin. Protokol kewaspadaan yang ekstra ketat, kalau itu doang yang diandalkan, itu tidak bisa menolak takdir. Tapi wad du'a yanfa'u. Pada akhirnya doa juga lah yang kita harapkan gitu. Tapi bukan berarti ikhtiar itu sia-sia, tidak. Maksudnya jangan mengandalkan ikhtiar semata, tapi doa lah yang dikedepankan gitu ya. Nanti minta itu sama Allah, ya Allah, kalaulah nanti ada fitnah-fitnah akhir zaman, musibah-musibah akhir zaman ini, semasa hidupku, sisa usiaku ini, ada takdir-takdir buruk terhadap alam semesta ini, semoga kau selamatkan aku dari takdir-takdir buruk itu. Misalnya kayak kita gak pernah menduga ini ada wabah global gitu kan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita nanti ke depannya 2021 gak tahu fitnah apa lagi yang ditimpakan kepada alam semesta itu. Allah ya waliyadzubillah. Makanya kita tabung doa itu terus. Jangankan 2021 lah, besok-besok, nanti sore, siang pun didoakan aja dari sekarang. Ya. Nah, itu namanya keutamaan-keutamaan doa lah ya. Banyak. Sekarang kita lihat dulu nih adabnya. Min adabid du'ai wa asbabil ijabah. Adab-adab kita berdoa dan sebab nanti doa kita cepat dikabulkan Allah. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, kan ibadah ini. Doa ini kan ibadah. Maka yang pertama sekali adalah kita mengikhlaskan, maksudnya memurnikan ketauhidan kepada Allah. Walaupun doaul masalah, kita harus yakin kita sedang beribadah kepada Allah yang Maha Al-Ahad, Maha Esa. Gitu, ya Allah, aku beribadah kepadamu dengan aku berdoa ya Allah. Itu jangan sebatas ya pokoknya kalau butuh saya minta sama Allah gitu. Bukan begitu, tapi kita harus yakinkan kalau kita ini beribadah maka harus mengikhlaskan ibadah kita.
Yang kedua, an yabda'a bihamdillahi wa tsana'i alaihi, thumma bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtima bidzalika. Nah, ini biar cepat ini dikabulkan ya. Kita supaya memulai doa itu dengan memuji Allah, berselawat dan salam kepada Nabi, begitu juga nanti menutupnya. Menutupnya juga dengan itu. Ya. Ini dijelaskan nanti di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi begini. Dari sahabat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dia berkata begini, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wudu ya di masjid. Kemudian dakhala rajulun. Masuk ke Masjid Nabawi itu seorang laki-laki fa shalla dan dia salat. Selesai itu, faqala dia berdoa, Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampunkan saya, rahmati saya. Kemudian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengingatkan kepadanya, ajil ta'ayyuhal musalli. Kamu ini kok buru-buru amat sih? Gitu. Idza shallaita faqa'atta fahmadillaha bima huwa ahluhu wa shalli alayya tsumma da'uhu. Kalau selesai sholat tenang dulu, duduk, puji Allah, yang Allah itu memang semestinya harus dipuji. Kemudian berselawatlah kepadaku, baru kamu doa. Begitu kata Nabi ya. Kemudian qala ya, periwayat mengatakan tsumma shalla rajulun akhar. Ada laki-laki yang lain ya melakukan sholat, selesai sholat ba'da dzalika fahamidallah wa sallallahu wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tenang selesai sholat, dia puji Allah, dia berselawat kepada Nabi, dia doa dengan tenangnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u tujab. Wahai orang yang sholat, minta kamu, ada jaminan kamu dikabulkan. Nah begitu ya. Jadi kita memulai doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga nanti menutupnya. Ya. Kemudian al-jazmu fid du'ai wal yaqinu bil ijabah. Kita sungguh-sungguh kalau doa, serius. Serius. Saya minta maaf ini. Saya ulangin lagi ya. Kadang-kadang kalau butuh tangan kita angkat bahkan tinggi. Tapi kalau udah gak butuh, malas-malasan gini ngaminin doa orang, malas-malasan gitu kan, taruh di bawah gitu ya. Itu jangan seperti itu. Ya sungguh-sungguh kita minta kepada Allah itu. Wong kita minta sama orang, misalnya anak minta sama orang tua, nggak ada kayak gini. Pak, memang nggak ada gini. Tapi karena ini manusia satu, kalau kepada Allah dua gitu. Ya, dan mana ada manusia minta, kadang Pak, ya minta doang, nggak gitu kan, biasanya begini kan. Jadi kepada Allah lebih semangat lah angkat tangan ya. Misalnya gini, saya minta maaf nih, ingatin aja ini ya. Sholat itu Rasulullah SAW itu yang tegak takbir, jangan malas-malasan. Ini kata ulama, kalau kayak gini nih kayak ekor kuda ya. Jadi kalau bisa dimasukkan, ya, jangan gini-gini. Memang sedekap itu ya ada di sini, ada di pusat, di atas pusat. Nah, mazhab Syafi'i kayak Imam Nawawi mengatakan di sini di tempat yang mulia. Memang dia itu ada yang begini-begini sampai sini. Tapi maksudnya angkatlah yang tegak gitu. Ya jangan nggak sempurna ini sejajar bawah apa sejajar telinga nggak jelas ini. Jangan begitu lah. Ya sama Allah. Supaya al-jazm gitu. Sungguh-sungguh lah gitu. Kemudian harus yakin ud'ullaha ya wa antum muqinuna bil ijabah kata Nabi. Kalau doa harus yakin doa kita pasti dikabulkan, entah cepat atau lambat, diganti Allah, ditunda di akhirat atau dijawab Allah, tidak. Yang penting dijawab sama Allah. Harus yakin itu. Ya. Kemudian al-ilhahu fid du'ai wa adamul istijali. Memperbanyak berdoa
Dan jangan pengen instan, tergesa-gesa, terburu-buru, apa yang diminta pengen segera dikabulkan gitu. Jangan begitu ya. Kemudian adabnya lagi dan sebab nanti biar dikabulkan, hudurul qalbi fid du'a. Ini menghadirkan hati kita ini. Ya. Nanti Allah tidak mau kalau orang itu doanya tidak menghadirkan hatinya, lalai hatinya ya, enggak serius. Nah, ini dia ini. Hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kamu kepada Allah, berdoalah dan harus yakin pasti dikabulkan Allah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai, lengah, minta tapi pikirannya kemana-mana. Fokuskan dengan apa yang kita minta kepada Allah, begitu ya. Dan banyak-banyak diminta, diulang-ulang itu. Ini dia. Ad-du'a fir raha'i wasyiddah, ya. Kita supaya banyak-banyak menabung doa di waktu lapang. Termasuk juga di waktu yang susah juga. Biasanya Allah uji kita dengan kesusahan, pada saat itu doa itu akan mudah dikabulkan. Pada saat sempit-sempit, ya seperti itu di dalam surah Al-Baqarah itu kan, massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya, ditimpa kesusahan macam-macam sampai bertanya itu, mata nasrullah, ini kapan pertolongan Allah ini? Ala inna nasrallahi qaribun. Jadi biasanya Allah akan mengabulkan memang pada saat-saat kita mepet, ya, buntu seolah-olah deadlock gitu. Nah, pada saat-saat susah seperti wabah global ini, banyak doa akan dikabulkan. Dimanfaatkan itu ya, di saat-saat berat, susah, dan rajin nabung doa di saat lapang. Kemudian la yas'al illallah wahda, mintanya hanya kepada Allah dengan ya sungguh-sungguh ya, mentauhidkan Allah. Ada muddu'ai alal ahli wal mali wal waladi wan nafsi. Nah, ini juga ini. Jangan sampai kita berdoa itu minta kerusakan diri kita karena putus asa, harta benda kita, keluarga kita, ya, dan lain sebagainya. Gak boleh ini, gak boleh. Wah, ternyata gak enak nih jadi orang kaya. Ya Allah, musnahkan aja hartamu ini. Gak boleh, gak boleh. Karena Allah sudah menentukan, ya, ada orang pantas jadi orang kaya, ada pantas jadi orang sederhana, ada yang pantas jadi orang miskin. Gak boleh itu. Terhadap harta, diri, misalnya putus asa tadi, kalau gini mah mati aja lah lebih baik. Jangan begitu ya. Jangan sampai mendoakan yang berat-berat ya. Kemudian khafdus sauti bid du'ai bainal mukhafati wal jahri. Jadi lirih dalam berdoa. Doa itu ya nanti kan di dalam surat Al-A'raf itu ya, ayat 55, ayat 25. Jangan doa itu teriak-teriak. Zikir itu memang ada kalanya sesuatu itu diangkat suara, seperti muadzin disunnahkan mengangkat suara, mengaminkan imam waktu sholat jahriyah itu memang disunnahkan, tapi bukan berarti teriak. Anak-anak kita itu kita ajarin, terutama itu sholat apa itu, tarawih kan, bangkit turun kan, itu aminnya itu udah kayak nggak ikhlas. Amin, teriak. Apalagi yang pakai bacaan-bacaan di antara dua rakaat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ini Nabi kok diteriakin gitu loh. Berselawat dan salam kepada Allah untuk Nabi kok diteriakin, Allahnya dibentak Nabinya. Gimana kita ini? Ya. Ada yang zikirnya Mbak Anom itu, saya nyaksikan sendiri itu Pak Taufik. Ya memang nanti gitu. Ilahi anta maksudi awalnya itu. Malam la ilaha illallah hayyul qayyum, ya kan, hayyul mawjud, hayyul maqsud, la ilaha illallah. Lo kok mentauhidkan Allah, Allahnya dibentak-bentak itu loh, ya. Ini ada juga yang doa itu padahal dia nggak tahu apa yang didoainya itu. Redaksinya dari Al-Quran yang mulia.
dinyanyiin itu biasanya selesai adzan atau menjelang adzan. Ada masjid-masjid tertentu, anak-anak kecil, kadang-kadang orang tua juga. Rabbana zalamna anfusana. Apa ini? Ya, kalau doa ya nggak haruslah pakai toa luar, dinyanyi-nyanyikan begitu ya. Padahal ditanya, Pak, Bapak tahu nggak itu doa? Itulah kalimat taubat yang pertama yang diajarkan Allah kepada Abul Bashar, bapak moyang kita Adam dan istrinya Hawa, yang kemudian Allah terima taubatnya, fataba alaihi. Itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa sekaligus pertaubatan. Ya, surat Al-A'raf itu. Itu, ini dinyanyi. Ya. Nah, kita jangan seperti itulah, ya. Cobalah yang khusyuk. Masa kita kadang-kadang kalah dengan orang-orang musyrik itu. Dia begitu lirih syahdu. Ini umat Islam teriak-teriak pakai mic luar, toa luar, nggak puas rasanya, gitu kan? Nah, emang yang dimintain itu tuli gitu loh, sehingga harus diteriakin gitu. Nah, ini supaya lirih ini ya. Itu al-i'tirafu bidzanbi wal istighfaru minhu wal i'tirafu bin ni'mati wa syukrullahi 'alaiha. Kita harus mengakui dosa kita, minta ampun, minta maaf yang banyak sama Allah, mengakui juga banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus disyukurin. Nah, ini juga ada mutakallufis syajai fi doa. Jangan memberatkan sajak-sajak dalam doa, nggak perlu. Misalnya bahasa Arab lah ya, kita bahasa Indonesia. Ya Tuhanku, Engkaulah segalanya. Ya. Ya, kalau minta itu ya bukan juga to the point gitu ya. Memang memuji Allah tadi bersama-sama Nabi gitu kan ya. Tapi nggak usah bersajak-sajak puitis-puitis berpantun-pantun begitu. Ya. At-tadarru wal khusyu' war rahbatu. Nah, ini juga ya, rendah diri, khusyuk, ya, kemudian berharap juga sekaligus adanya takut gitu kalau tidak dikabulkan. Raddul madzalimi ma taubati. Semua perbuatan zalim itu diselesaikan dulu. Ya. Kemudian bertobat dari perbuatan-perbuatan zalim atau maksiat itu. Ad-du'a tsalatan. Nah, ini kalau penting diulang-ulang ini. 3 kali diriwayatkan di hadis Sahih Muslim. Diulang-ulang yang banyak. Tsalatan di sini maksudnya pengulangan yang banyak, bukan harus 3, tapi ya kalau memang harus zahiri secara letterleknya tekstual begitu ya silakanlah. Kalau pemahamannya begitu. Kemudian sunnahnya juga, adabnya juga al-istiqbalul kiblah, menghadap kiblat walaupun tidak harus, ya, tidak harus. Kemudian raful aidi fid du'a. Nah, ini dijelaskan nanti oleh sahabat Abdullah bin Abbas, mengangkat tangan dalam berdoa ya. Ini dinukil athar ini oleh Abu Daud ya, athar bagaimana mengangkat tangan ketika berdoa. Kita contohkan ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tangannya nggak dibahas sih. Mau begini, mau yang kanan di atas. Ini kan biasa kita gitu ya. Kalau yang kiri agak jarang lah kita ya, kanan. Mungkin nggak tahu lah saya. Mau dibuka gini nggak apa-apa. Tapi sejajar bahu. Sejajar bahu. Telapak tangan menghadap ke diri kita. Telapak tangan menghadap ke langit. Loh gimana itu? Gini. Nah, tundukkan badan sedikit. Jadi menghadap ke kita, menghadap ke langit. Begitu ya. Caranya berdoa. Terus berdoa tidak boleh pakai tembok tangan. Karena ada ini doa terakhir. Allahumma idfa'na, dilarang oleh Nabi itu. Nanti ada doa kayak gini, ibtihal namanya, doa minta ujian. Mau diangkat setinggi-tingginya kayak gini. Tapi ada juga yang bilang tetap gini sebenarnya, tapi memang pakai ibtihal namanya. Ini minta ujian. Allahumma aghithna gitu. Tapi kalau doa-doa tolak bala apa, jangan gini kata Nabi. Jangan doa dengan punggung tangan. Ya. Ini doa ya.
mau gini kayak. Nah, jadi jangan berlebihan juga, jangan malas, ya. Jangan begini nggak ada hajatnya, suatu kalau mau suruh, gitu kan. Ya nggak gitu juga, ada aturan pokoknya. Itu maksudnya ya. Kita ini kan umat yang moderat ya, adalah wasatoh gitu ya. Jadi yang pas-pas saja lah. Ashabas sunnah, berusaha mencocokin dengan sunnah Nabi gitu kan. Kemudian al-wudu'u qabla du'a in tayassara. Ini kalau memang mudah, awalin doa itu dengan wudu. Pernah itu dijelaskan dalam as-sunnah, Nabi dikabarkan ada yang buruk, Nabi berwudu terus mendoakan ya supaya kebaikan menghampiri kaum muslimin dan keburukan menimpa orang-orang yang mengganggu orang Islam itu. Kemudian alla yaqtadiya fid du'ai. Apa ini? Jangan melampaui batas dalam doa. Melampaui batas itu gini maksudnya. Doanya minta seperti kedudukan para nabi. Gitu. Ya, jangan kan kedudukan para nabi. Kedudukan sahabat aja kita nggak bisa. Ya, sahabat itu sedekah sedikit itu kita sedekah emas gunung Uhud pun masih kalah dengan sahabat. Itu doanya yang wajar-wajar aja, jangan melampaui batas doa itu ya. Kemudian an yabda'a ad-da'i bi nafsihi idza da'a li ghairi. Doa di redaksi Al-Qur'an di hadis itu kecuali ada khusus mendoakan orang lain, itu mulai untuk diri dulu. Itu adabnya, jangan orang lain. Kecuali memang mau mengkhususkan doa orang lain, itu memang langsung. Seperti doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelayannya Anas bin Malik. Allahumma ya akfir malahu wa waladahu wa atil hayatahu gitu kan. Nah, itu langsung mendoakan Anas bin Malik. Kemudian Abdullah bin Abbas pernah didekap Nabi dari belakang, didoakan Allahumma faqihu fid din. Nah, itu langsung memang. Begitu juga doa jenazah kita itu kan langsung. Bahkan kita khususkan untuk jenazah, Allahumma firlahu firlaha gitu kan. Tapi kalau doa secara umum mulailah dari diri sendiri. Begitu redaksi Al-Qur'an itu. Ya, minta diri baru orang lain gitu ya. Nah, termasuk untuk anak istri kita diri kita dulu minta gitu. Makanya kalau doanya kaum muslimin, adiyatul muslimin yang dinukil sebagiannya dari surat Bani Israil itu, Al-Isra itu, Rabbi firli wali walidayya. Padahal kita sayang banget sama orang tua kita kan, tapi untuk diri kita dulu minta pengampunannya, baru kedua orang tua kita. Ya, kemudian an yatawassala ilallahi bi asmaihil husna wa sifatihil ula. Jadi tawassul menyebut-nyebut nama Allah, ya, asmaul husna dan sifatnya yang mulia itu ya. Au bi amalin sholihin qama bihi ad-da'i nafsuhu, atau amal yang jadi andalan dia, yang dia dawamkan. Au bi du'ain rajulin sholihin hayyin hadirin lahu, atau perantara orang soleh yang masih hidup tapi yang hadir. Jadi doa asmaul husna itu gini. Kan ada walillahil asmaul husna fad'uuhu biha gitu ya. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan asmaul husna. Itu sebenarnya penjelasan ulama bukan dibaca 99 itu baru doa. Doanya itu sesuai dengan asma dan sifat. Ya Razzaq, ya Allah Maha pemberi rezeki, ya Razik, saya ini butuh ini. Nah, gitu. Ya. Jadi doanya menyebut nama-nama Allah itu sesuai yang kita minta. Misalnya keselamatan, ya salam, wahai Zat yang Maha menyelamatkan, Zat yang selamat dan menyelamatkan. Selamatkanlah saya ini mau libur panjang cuti nanti ini dari mulai hari Rabu ini gitu kan. Misalnya gitu. Itu namanya Asmaul Husna. Dan itu dengan amal soleh kita. Ini nanti kan ada kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua itu kan, di Sahih Bukhari dan Muslim itu. Ya. Ya, mereka nyebut-nyebut itu dalam minta doanya itu, aku dulu pernah begini kebuka dikit-dikit, lama-lama bisa keluar lagi mereka. Kan begitu ya. Jadi dengan amal soleh juga boleh tawassul, tapi dengan orang yang soleh disaksikan kesolehannya dan masih hidup, ada di hadapan kita. Gitu ya. Adapun tawassul nanti ke orang-orang soleh yang sudah wafat, nah itu pembahasannya sendirilah. Ya, itu jadi rame nanti malah ya pembahasannya itu.
Kemudian an yakuna al-mat'amu wal mashrabu wal malbasu min halalin. Makanan, minuman dan pakaiannya harus halal. Dia itu la yad'u bi itsmin aw qati rahimin, ada di hadis nanti. Jadi enggak boleh doa untuk perbuatan dosa atau memutus silaturahim. Itu ada di hadisnya ya. Ya di Sahih Muslim nanti ada. Dia itu an ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Nah, kita supaya menjadi dai sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan kita, supaya doa kita ini cepat dikabulkan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kan setiap kita ini sebenarnya adalah muballigh ini. Ballighu anni walau ayatan. Ya, sampaikan ya. Maksudnya nasihat sama keluarga apa. Nah, dengan sering kita nasihat-nasihat, doa itu cepat dikabulkan. Ya. Itu ada dijelaskan nanti. Nah, di hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Kemudian al-ibtiadu an jami'il ma'asi, meninggalkan semua perbuatan dosa. Nah, ini dosa ini menghalangi doa ini. Ya, menjadi penghalang beratnya supaya doa itu terkabul, itu dihalangi oleh dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian nanti ada aturan juga. Kalau doa itu dari redaksi Al-Qur'an, doa dari redaksi Al-Quran ya, domirnya itu kata ganti orang, pronomina persona dari Al-Quran ya, itu jangan dirubah. Jangan dirubah walaupun jadi pemimpin doa. Ya kan di dalam hadis nanti kalau kita berdoa mimpin kaum muslimin jangan berkhianat. Doa untuk diri sendiri diaminin orang banyak. Pakai domirnya ni li ya. Saya tapi diaminin. Itu kalau dari redaksi hadis atau redaksi bahasa Arab yang dihimpun oleh ulama misalnya. Kalau dari Al-Quran jangan dirubah. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni, biarkan saja begitu dalam surat Al-Anbiya itu, kuntu minadz zalimin. Gitu ya. Enggak perlu gara-gara mimpin doa misalnya kunut nazilah lah, itu kan termasuk untuk dihilangkan dari kesusahan-kesusahan. Dalam kunut nazilah dimasukkan itu konten itu boleh. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin, jangan begitu. Itu sepakat saya lihat. Ya silakan nanti kalau ada yang mau mendiskusikan, tapi sepengetahuan saya ulama bilang jangan diganti redaksi Al-Quran itu, ya kata gantinya itu. Kalau ini saya biarkan saja. Rabbi ja'alni muqimas shalah, enggak perlu Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, enggak perlu begitu. Yang nana kami kita biarkan, yang saya aku biarkan saja. Tapi pada hakikatnya kalaupun kita mimpin doa pakai redaksi Al-Quran, lafalnya aku itu hakikatnya kita semua. Nah, redaksi Al-Quran jangan dirubah domirnya itu, kata ganti orangnya itu. Ya. Biarkan apa adanya. Tapi kalau di hadis, ya contoh orang-orang yang berfahamkan kunut subuh, orang-orang yang kunut witir, Allah mahdini sebenarnya lafal hadisnya. Tapi karena dia memimpin sebagai imam, Allah mahdina, gitu ya. Itu seperti itu. Ini aturan juga, ini rambu juga. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan yang lain. Itu saja dulu ya, sebatas kemampuan saya. Ya. Kalau itu kalau pakai bahasa Arab, bagian dalam negara atau bukan, masalah tajwidnya gimana? Oh ya. Sering saya mendengar ada satu ustaz, ada istilah tajwidnya disertakan, ada yang betul-betul disesuaikan dengan tulisannya. Dibedakan antara hukum tajwid dengan lafal Arab. Nah, gitu dulu Pak Haji ya. Hukum tajwid itu ikhfa, samar dan gemuk. Gitu. Itu hukum tajwid. Tapi kalau lafal Arab itu berkaitan makhrajnya apa, hurufnya apa yang kaitannya nanti makhraj, ya. Kemudian harokat-harokatnya itu lafal Arab, baik redaksi Al-Quran, Al-Hadis atau doa dari bahasa Arab.
Ya, itu dulu yang kita bedakan. Nah, ulama mengatakan sekalipun kita berdoa dari redaksi Al-Quran, tidak diberlakukan hukum tajwid. Contoh Rabbana Zolamna, kita perhatikan. Rabbana Zolamna Anfusana. Zolamna Anfusana itu mad jaiz. Zolamna Anfusana kan, mad asli atau tabi'i ketemu hamzah di lain kata. Kan itu. Enggak harus Rabbana Zolamna. Ah, mad jaiz gitu. Terus Anfusana nun mati ketemu fa, ikhfa. Anfusana. Enggak begitu. Karena kita bukan tilawah atau qiraah Al-Quran. Kalau tilawah atau qiraah Al-Quran yang namanya itu ya murattal atau mujawwad gitu ya, maka harus menerapkan hukum-hukum tajwid kalau redaksi Al-Quran gitu. Apalagi ya toh haji redaksi Al-Hadits. Redaksi Al-Hadits baik konten hadis bukan doa ataupun yang doa, nggak ada yang membaca ya misalnya gini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gitu ya. Apa pakai mim tasydid lah, nun tasydid. Innallaha nah gitu kan kita baca hadis begitu. Makanya termasuk untuk muqaddimah ya, untuk khotib-khotib atau apa, nggak harus misalnya may yahdihillahu fala nun mati masuk ke dalam ya, nah begitu. Karena hadis nggak ada nun mati ketemu ya, itu idgham dan berdengung. May yahdihillahu, nah itu juga man yahdihillahu. Rata-rata ulama begitu membacakan kalau pakai as-saud ya, suara. Ya, nggak harus may yahdihillahu. Nah, jadi kalau doa tadi dari Al-Quran, dari hadis, bahasa Arab, tidak terlalu diterapkan yang namanya hukum tajwid. Tetapi tetap panjang pendek itu merubah makna nanti itu lagi. Harokat juga. Ya, misalnya sayyidul istighfar. Allahumma enggak begitu, nun mati ketemu tak. Allahumma anta rabbi. Itu saja. Enggak harus mim tasydid itu kan, enggak Allahumma anta rabbi, enggak gitu. Ya, dari Al-Quran juga begitu. Tapi panjang pendek harokat enggak boleh dirubah. Itu merubah makna nanti. Jadi lari apa yang kita minta, beda nanti bisa maknanya. Gara-gara harokatnya harusnya fathah jadi dhamma jadi kasrah, itu bisa bedanya antara langit dan bumi, maknanya bisa beda gitu. Ya. Tapi tidak harus diterapkan qalqalah, ikhfa, idgham. Begitu. Semuanya jadinya idgham saja itu, jelas saja bacanya. Kalau pada saat wakaf gimana? Kadang-kadang ada asal lain, patah lain yang sering kan kalau ada yang apa harus kita baca suara an-nya. Kalau baca tajwid kan pada saat kita mau wakaf. Ya, an-in kan jadi suara i-u di pada saat kita mewakafkan itu, pada saat baca doa itu jadi ya. Itu sebenarnya dikembalikan kepada simai atau menyimak aslinya orang Arab ketika melafalkan, bukan dalam bentuk qiraah atau tilawah ya tadi, khususnya Al-Quran ya. Itu dikembalikan. Jadi orang Arab itu misalnya lanakunanna minal khasirin. Kan khasirina. Baca Al-Quran kita karena itu nomor ayat minal khasirin gitu kan ya, mat alif disukun gitu misalnya. Maka orang Arab kalau itu dijadikan doa lanakunanna minal khasirin, itu juga enggak khasirina, enggak gitu juga. Dikembalikan seperti simai namanya, metodologi simai yang merujuk kepada orang Arab. Ini karena lafal Arab. Lafal Arab itu dikembalikan kepada adatnya Arabiyah. Begitu. Jadi kalau tadi misalnya fathatain, setiap fathatain kecuali tak marbuto pasti ada alif. Itu udah gandengan. Kecuali tak marbuto, kalau fathatain tidak ada alif. Tidak ada alif secara tertulis, tapi ada secara hukum. Maka kalau fathatain tak marbuto kan jadi ha. Ya. Nah, kalau selain itu fathatain ada alif, berarti jadi a bunyinya. Ya, tetap a bunyinya. Misalnya jangan jazakallahu khair, enggak, jazakallahu khaira. Tapi kalau mau dibaca karena ini lafal biasa, jazakallahu khairan boleh. An-inpunnya boleh apa adanya. Ya. Atau jazakallahu khaira.
Gitu ya. Tapi jangan jazakallahu khair. Enggak. Lain nanti maknanya. Antara khair dengan khairon itu beda, itu nanti bisa khairun atau khairin ini gitu. Itu merubah makna dari lafal awal jazakallahu, semoga Allah membalasmu. Khairon itu sebagai maf'ulnya, objeknya. Jangan khairun, semoga Allah membalasmu khairun. Nah, sebagai apa itu nanti kedudukannya? Sebagai sifat. Atau khairin. Kalau dia sifat, ya khairun atau khairin itu harus mausuf, mundur. Siapa yang disifatin? Di belakang nggak ada. Gitu. Jadi memang ada kaidah juga ya, menggunakan lafal Arabiyah, an-nusus al-Arabiyah. Redaksi Arab ini memang ada kaidah. Gitu. Ya. Jadi kalau tanwin boleh dibaca ujungnya semua atau lagi. Kalau hahihu ujungnya fihi, fihu misalnya ya, itu boleh fi gitu aja, boleh fihi, fihu, boleh lah. Gitu. Kalau doa. Tapi yang paling penting dari doa menggunakan lafal Arab, doa itu, terutama doaul masalah atau doaul hajat, kita harus tahu yang kita minta. Maka para ulama tidak jarang mengatakan memang semulia-mulia lafal doa, redaksi doa dari Al-Quran, karena sudah dikabulkan doa ini. Semua di Al-Quran sudah dikabulkan. Dari As-Sunnah juga sudah dikabulkan semuanya, dari hadis. Ya. Tapi kita harus tahu apa yang kita minta. Jangan yang kayak tadi saya contohkan. Saya pernah nanya itu, bapak-bapak pernah saya tanya, adik-adik, Rabbana zalamna anfusana. Terus saya tanya, Pak, tadi apa Pak? Ya saya selawatan. Kenapa saya ada gitu? Selawatan. Itu doanya Abul Bashar, bapak moyang kita ada yang diajarkan Allah kalimat taubat itu dalam surat Al-A'raf. Itu doa, bukan selawat. Atau kalimat taubat itu peristighfaran. Lafal istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Nah itu. Jadi kita kalau menggunakan redaksi Al-Quran bagus, udah dikabulkan semuanya soalnya. Hadis juga udah dikabulkan semuanya. Tapi ya harus tahu minta apa. Walaupun tidak harus juga diterjemahkan per kata. Ya lafziyah. Rabbana wahai Rabb kami. Walamna kami zolim. Enggak juga gitu. Pokoknya tahu kita. Itu maksudnya, aku ini pesakitan, banyak dosa banget. Kalau engkau tidak ampuni, enggak kau sayangi, rugi aku dunia akhirat. Ah gitu. Harus tahu. Paham ya Tuh ya? Itu cara menggunakan an-nusus al-Arabiyah, redaksi Arab. Wallahu a'lam ya. Nanti kita diskusikan saja waktu kita sarapan. Demikianlah bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Jadi akal dan hati saya ini lemah untuk memahami ajaran agama ini. Inilah keterbatasan saya yang amat sangat terbatas. Belum lagi masadir dan maroji. Ya, literasi dan referensi saya sangat miskin. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Dan saya mempersilahkan kalau ada yang mau mendiskusikan, bahkan mungkin ada yang mau mendebat. Ya. Yang jelas kebenaran itu hanya mutlak pada Allah. Kemudian Allah bisa berikan kepada siapa saja. Belum tentu hanya kepada saya saja. Maka kepada Allah, kalau ada, dan tentunya pasti ada yang keliru dan salah, saya minta maaf dan ampun. Juga saya memintakan maaf dan ampunan untuk bapak-bapak sekalian. Kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, dan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.